Selamat bertemu dalam ibadah pertengahan minggu, hari Rebu. Ini juga biasanya kita merayakan ibadah, tapi karena ibadah di rumah tetap kita adakan. Puji Tuhan, saya menyapa apakah Bapak Ibu saudara semua pada sehat? Puji Tuhan kalau sehat. Saya juga oleh kemurahan Tuhan kami sekeluarga dalam keadaan sehat oleh sebab pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, kami puja, kami agungkan, kami datang kepadamu, mengucapkan syukur kalau saat ini kami diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Ini semua adalah kasih karunia Allah yang kami manfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Lewat ibadah di rumah, lewat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberkati. Jangan sampai ada satupun yang menyalahgunakan waktu, karena tidak dalam kebersamaan, hingga mereka tidak sungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Berkatilah firman-Mu Tuhan, supaya kami semua bisa mengerti arti firman Allah. Untuk apa firman Allah itu? Itulah yang harus kami belajar kepada Tuhan. Sebab kalau sampai salah kami juga akan bersikap, bertindak dan berperilaku yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab di dalam surat 2 Timotius. Didikan gurunya yaitu Rasul Paulus kepada Timotius, supaya Timotius melayani Tuhan itu paham firman Allah. Firman Allah dengan iman itu satu paket. Kalau punya iman tidak paham firman Allah akan mudah terjebak kepada kesesatan. Tapi kalau punya iman juga harus paham firman Allah, itu akan mencapai perjalanan yang sempurna. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 6 sampai ayat 9. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kebenaran itu firman. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Akal mereka bobrok kalau tidak paham firman, dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi iman yang benar itu pakai diuji. Ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, jadi hidup beriman kok tidak paham firman Allah. Ini adalah iman yang bobrok, iman yang mudah terseret kepada kepalsuan. Mungkin seperti sama, tapi berbeda. Sepertinya orang itu begitu gampang mendapat uang, tapi mungkin orang beriman malah sulit mendapat uang. Ini akan mudah terseret kepada orang yang gampang mendapat uang.
walaupun tidak dengan iman. Tetapi kalau kita memiliki iman, iman kita tahan uji, itu akan jadi sempurna. Tidak takut, tidak khawatir dengan apapun. Kita akan benar-benar mempertahankan iman. Iman kita, keberhasilan kita. Kita baca dalam surat Yakub 1, ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini yang tidak gampang. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, teruskan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ketekunan peroleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, ini kalau iman kita sempurna itu tidak pernah kekurangan apapun. Kebutuhan badani, kebutuhan rohani, tidak khawatir kalau punya iman. Tapi kalau tidak punya iman, begitu berhadapan dengan virus corona, goyah. Seorang pendeta yang begitu lantangnya mengajar jemaat melalui firman Allah. Firman Allah itu kaitannya dengan iman. Tetapi ketika mengalami satu masalah, termasuk masalah ekonomi, masalah virus corona yang merebak, hingga terguncangkan. Menurut saya virus corona ini menguji iman. Kalau iman kita tambah kuat, itu nanti akan mencapai kepada iman yang sempurna. Tidak takut menghadapi apapun. Tapi kalau mulai goyah, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, dan mulai melawan fakta. Seperti yang dikatakan tadi, yaitu Yanes dan Yambres yang melawan Musa. Yanes dan Yambres saya lihat dalam Alkitab tidak ada. Tapi kalau saya membaca di dalam kitab Keluaran, ketika Musa mau mengeluarkan bangsa Israel dari cengkeram Firaun dengan tanda tongkat dilempar jadi ular. Mereka tukang-tukang sihir juga bisa melakukan tongkat dilempar menjadi ular. Bedanya ular dari tukang sihir ditelan oleh ular yang dari tongkat Musa. Jadi apapun yang kita alami, saudara, kalau kita memiliki iman yang sempurna, tidak takut apapun, tidak khawatir apapun, hidup ini dipelihara. Seperti bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka hidupnya bertolak belakang dengan di Mesir. Dalam perjalanan hanya menunggu embun yang jatuh dari langit. Itulah menjadi roti mana. Ini gambaran Yesus yang turun dari surga menjadi roti hidup. Kalau bangsa Israel tidak paham waktu itu, mulai jenuh, menolak Musa, menolak kepemimpinan Musa, bosan roti yang hambar. Orang yang tidak paham Yesus roti hidup mengalami masalah mudah jenuh, ibadah jenuh, doa jenuh, iman kita menjadi bobrok. Tetapi kalau kita bisa berpegang kepada firman Allah, yakin walaupun harta berlimpah-limpah, tapi
tidak berpegang pada firman Allah, satu kali kelak hancur tanpa sisa. Tapi kalau kita punya iman kepada firman Allah, langit dan bumi bisa hancur, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Kita memiliki iman yang sempurna, memiliki pengertian firman yang tidak akan hancur, digoncang oleh masalah apapun. Obat untuk pembunuh virus corona belum ada. Sampai saat ini Bapak Jokowi hanya berdoa, mudah-mudahan Indonesia menemukan obat vaksin yang bisa membunuh virus corona. Baru mudah-mudahan. Misal tidak ada, bagaimana kita? Misal tidak ada roti, seperti di Mesir, bagaimana orang Israel? Misal kita tidak ada makanan, bagaimana sikap kita? Kalau itu harus terjadi terulang, apa yang harus kita pegang? Yang tidak binasa, yang tidak hilang, tidak lenyap, hanya firman Allah. Coba kita baca dalam kitab Ulangan 8, ayat 2 dan ayat 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi kita dicobai berbagai-bagai macam itu untuk mengerti apa yang ada dalam hati kita. Ya, itu akan dilihatlah, hati itu yang melihat hanya Tuhan dan kita sendiri. Apakah kita berpegang pada firman atau kita goyah karena pandangan kita hanya roti dunia, kemewahan dunia. Teruskan. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Teruskan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Membiarkan engkau lapar, memberi engkau mana yang membosankan, yang mungkin dikatakan rasanya seperti ini, tidak enak dan lain sebagainya. Terus yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tetapi manusia hidup dari segala firman yang diucapkan oleh Tuhan. Lewat firman itu apakah kita kalau mengalami goncangan seperti sekarang ini, bagaimana iman kita, meningkat atau makin bobrok? Yang tahu saudara, kalau makin bobrok, yang adalah ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Saya seringkali dibawa kepada kekhawatiran, kebingungan. Tetapi rasional, bukan soal takut mati, takut apa. Saya kaitkan apakah saya sudah berdiri atas firman Allah. Apakah saya sudah menghargai firman Allah. Begitu berdoa, diberitahu oleh Tuhan, diberi petunjuk. Semua yang indah, semua yang hebat akan hancur sedemikian. Banyak orang menumpuk harta sampai ditabung di luar negeri katanya. Bermiliar-miliar, mungkin triliun. Tapi siapa yang akan menikmati? Tidak ada. Kalau dunia sudah hancur, yang kekal hanya firman Allah. Ini juga dialami, pencobaan dialami oleh Yesus. Ketika Yesus di padang gurun, ketika bangsa Israel di padang gurun, direndahkan hatinya, dicobai, selama 40 tahun dia makan dari mana yang menjenuhkan,
membosankan, rasa lapar. Tetapi dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah atau yang diucapkan oleh Allah. Ini dialami oleh Yesus di padang gurun. Berpuasa 40 hari 40 malam, lapar. Digoda oleh iblis, kuat atau tidak? Kalau manusia digoda oleh roti, oleh kekayaan tidak kuat. Tetapi Yesus kuat. Matius 4 ayat 2 sampai yang keempat. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Allah mau berbuat apa saja bisa. Yesus dikatakan iblis mencoba, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Mereka yang meremehkan firman Allah mati di padang gurun. Sama orang Kristen ketika diuji, ketika dicobai mungkin lewat ekonomi, dicobai lewat masalah apa-apa. Banyak masalah untuk menguji iman kita. Di antaranya terjadi sekarang ini. Masih ada iman? Masih ada kepatuhan kepada Tuhan atau mulai bergeser? Bangsa Israel mulai melawan Musa. Mulai mengatakan makanan yang menjenuhkan, yang membosankan. Mereka mati dipagut ular. Tapi ditolong, karena mereka menyadari kesalahan. Ditolong oleh Musa, suruh membuat ular tembaga yang ditinggikan. Itu gambaran daripada salib. Yesus tanpa salah, dianggap salah. Seperti ular. Tetapi itu gambaran siapa dipagut ular dan memandang ular tembaga yang ditinggikan itu akan hidup. Sama. Saya dan saudara masih banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Tapi kalau kita menghargai salibnya Tuhan, korbannya Kristus, kita tidak akan mati. Memiliki iman yang kuat. Iman bukan kepada roti dunia. Iman bukan segala sesuatu yang ada dalam dunia. Iman kepada firman Allah yang membawa kepada hidup yang kekal. Ada seorang rasul, seorang dokter agama. Agama Yahudi, ahli Taurat. Dia meremehkan Yesus. Membunuh murid-murid Yesus karena dia tidak paham. Walaupun seorang sarjana doktor agama, kalau tidak paham firman Allah, akan menjadi pembenci, menjadi pembunuh, menjadi penghujat. Tetapi setelah dia paham siapa Yesus, dia punya iman dan mengatakan, datangnya iman dari mendengar sabda Kristus. Dia punya pengalaman bukan hanya dia berkata-kata yang tahu dari orang, tapi punya pengalaman. Ayo kita baca dulu dalam Roma 10 ayat 17. Roma yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus, bukan oleh hukum Taurat. Dia guru. Dia orang yang luar biasa hebatnya, kepatuhan ketaatan para imam besar. Dia soal Taurat tidak cacat.
tetapi dia tidak punya iman. Buktinya dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi setelah mendengar sabda Kristus, nah ini, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika dia mendengar suara Kristus, timbullah iman. Dan dia letakkan semuanya yang salah. Dia berganti menjadi pelayan Kristus. Kita lihat dalam Kisah 9 ayat 3 sampai 6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Dalam perjalanan ke Damsyik mau membunuh orang-orang pengikut Kristus. ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang Dia berkata mendengar kepadanya, suatu suara. Ya, teruskan. Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? mengapa engkau menganiayaku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini Paulus tidak pernah menganiaya Yesus, tetapi menganiaya murid-muridnya, Yesus yang merasa dianiaya. Jadi kalau kita ini berpegang mengerti firman Allah, kalau ada orang menganiaya kita, yang teraniaya adalah Yesus sebagai Tuhan. Sebagai hakim yang adil, tidak perlu takut, tapi bukan harus berperang melawan dengan kekuatan fisik, tidak. Teruskan. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Inilah Paulus setelah mendengar suara Kristus, dia punya iman. Ketika dia mau melakukan perintah pergilah ke kota, pergilah ke kota, nanti akan diberitahukan apa yang harus kamu lakukan. Dia buta 3 hari 3 malam, dia berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan minum. Dan setelah dia ketemu hamba Tuhan, dia ditumpangkan tangan, didoakan, melek. Dan dia diberitahu siapa Yesus dan apa yang harus dilakukan oleh Paulus. Dia dijadikan oleh Tuhan sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan yang taat, yang patuh. Dia rela, oleh karena iman, dia rela menderita. Dia rela sengsara. Aku rela teraniaya karena Kristus. Karena ketika aku dianiaya, disitulah aku memperoleh kekuatan. Luar biasa. Iman itu diuji. Ujiannya lewat penderitaan. Tadi dikatakan dalam surat Yakobus, iman itu harus diuji ke berbagai-bagai cobaan. Akan melihat apakah kamu kuat dalam ujian itu. Itulah akan mendatangkan iman yang sempurna. Rasul Paulus lewat perjalanan hidup, imannya diuji. Setelah dia mendengar firman Kristus, dia percaya apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Dia laksanakan, dia lakukan. Yang semula dia benci, berbalik mengabarkan Injil, bahkan Injil yang benar. Injil yang benar itu ada fakta, ada bukti yang dia rasakan. Sampai dia berkata dalam surat Galatia, siapa yang bertentangan dengan Injil yang benar, Injil yang kuberitakan, terkutuklah mereka. Tersesatlah mereka. Kenapa? Rasul Paulus bukan hanya mengajar dengan mulut, tapi dia merasakan, dia membuktikan kebenarannya itu, rela menderita, rela sengsara, rela dianiaya. Sampai dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku.
Jika hidupku untuk Kristus, mati aku adalah untung. Mati itu mati badani, bukan mati rohani. Rohanilah yang akan memiliki waris hukuman kekal atau waris masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita memiliki waris hukuman kekal bersama iblis, selama-lamanya kertak gigi siang dan malam. Ngeri kalau saya membayangkan. Maka saya juga belajar berusaha memberikan teladan kepada jemaat untuk hidup benar. Harus membuktikan kebenaran Injil. Bukan hanya kata-kata. Bukan kita hanya semangat melayani, semangat khotbah. Tapi tidak pernah merasakan arti firman itu. Seperti apa sih? Dibawa kepada penderitaan saja sudah goyah. Menempel kepada perkaranya iblis yang bersifat sementara. Kita perlu rela kalau kita sudah diuji berbagai macam ujian, kita kuat, iman kita akan menjadi sempurna. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Seperti Yesus menerima janji, dia dari surga turun ke bumi kembali ke surga. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita juga berhak menerima janji dari Allah untuk masuk surga. Teruskan. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jika kita rela menderita bersama-sama dengan Kristus. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya. Sekarang bukti bahwa kita ini rela menderita karena Kristus. Ada fakta perbuatan, saudara. Jadi bukan hanya ngomong Injil, ngomong firman, tapi perbuatan itu kok enggak ada. Ngomong Allah hebat, kita tidak menunjukkan hebatnya Tuhan. Ngomong iman, tapi fakta iman kok tidak ada. Iman kita ini menentukan. Karena firman yang menciptakan semuanya, maka iman kita juga menciptakan semua. Menciptakan dari yang jahat, berubah menjadi baik lewat iman. Menciptakan dari karakter yang jelek, berubah memiliki karakter Kristus. Itu juga dari iman. Kalau orang Kristen tidak berubah dari karakter, imannya bobrok. Kalau kita tetap jadi orang yang suka marah, suka berbuat dosa, suka melakukan pemerasan, suka dalam kejahatan, iman bobrok. Dan kita tidak paham firman Allah. Tapi kalau kita bisa berubah dari jahat, kok jadi baik. Baiknya manusia berbeda dengan baiknya firman. Kalau manusia baiknya hanya sebatas sosial. Tapi baiknya iman, baiknya firman adalah mampu orang yang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan yang baik. Ini mampu. Tapi kalau enggak, kita dibuat kecewa, kita membalas kecewa. Kita dibuat jahat, kita membalas jahat. Kita dibuat apa saja kita balas. Itulah iman yang bobrok. Tapi kalau kita sudah bisa membuktikan iman kita, orang yang berbuat jahat pada kita, kita balas dengan yang baik. Inilah iman yang benar. Inilah iman yang sempurna. Mari kita baca dalam surat Roma lagi, pasal yang ke-12, sama ayatnya, ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi bukan dibuat jahat kecewa, kita marah, kita ngamuk, kita membalas yang jahat, itu bukan iman yang sempurna. Tapi kalau jahat dibalas dengan jahat seperti Rasul Paulus, itu iman bobrok. Tapi setelah di dalam Kristus, dia rela mengampuni kesalahan,
Seberapapun besar dosa mereka, kesalahan mereka kepada kita melupakan, kita menghapus, bukan membenci, bukan mengingat-ingat kesalahan itu iman yang bobrok. Tapi iman yang benar, yang sempurna itu, kita akan berusaha diubah oleh iman tadi, diciptakan oleh iman tadi. Kalau ada orang membuat kecewa dengan saya sudah mampu berbuat baik, itu berarti iman yang benar. Tapi kalau saya dibuat kecewa, membenci dengan orang itu, itulah iman yang bobrok, yang bukan dihasilkan dari Injil. Kalau Injil juga Injil yang palsu. Ayo kita melihat contoh. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang mengampuni dosa. Para murid bertanya berapa kali, Petrus bertanya berapa kali mengampuni dosa? 7 kali. Bukan 70 kali, 70 kali. Kita baca saja ayatnya. Di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Dosa yang tidak diampuni, istri dan anak menanggung akibat. Harus dijual beserta anak istrinya untuk membayar hutang. Teruskan. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Tapi hamba ini punya kesanggupan. Sabarlah dahulu Tuhan, aku sanggup membayarnya, melunasi. Teruskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya, hingga kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, segala dosa kita, kesalahan kita, dihapus hutang itu walaupun berapa, ini 10.000 talenta, terus. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Tapi ini sayangnya, dia sudah dilunasi hutangnya, apa yang dia lakukan? Kok menghukum orang lain yang punya hutang padanya hanya kecil 100 dinar, terus kan? Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ini punya perkataan yang sama, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Terus? Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ini yang luar biasa. Dosanya diampuni tapi dosa orang lain tidak mengampuni. Inilah bukti iman bobrok. Terus kan? Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Terus? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Kalau kita sudah dikasih oleh Tuhan harus mengasihi orang lain. Seperti Tuhan mengasihi kita. Terus? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, ini saudara, kalau kita ini sudah diampuni oleh karena percaya kepada Kristus, buktikan kita juga bisa mengampuni.
Kalau dosa kita besar minta diampuni, Tuhan mau mengampuni. Tapi orang lain, teman kita, saudara kita, dosa tidak terlalu besar, dimasukkan dalam penjara. Diingat-ingat dosa itu, diingat-ingat kesalahan itu, tidak pernah dihapus. Itulah yang menjadi pertanyaan Petrus. Berapa kali sebenarnya harus mengampuni dosa? Ayo kita baca ayat 21 dan 22 di atasnya. Ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Iya, sampai 70 kali, masih kali 7 masih kali. Jadi seumur hidup kita di dalam dunia ini, jangan terjadi kalau iman kita sudah sempurna, terjadi menghakimi orang yang salah. Membalas jahat dengan jahat, jangan sampai terjadi. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita sudah mampu itu, fakta iman kami dalam Injil yang benar. Iman kami sempurna. Bukan kita dibuat kecewa, setelah ketemu ditanya, tidak mau menjawab. Ini iman yang bobrok. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang di rumah semua, memerhatikan firman Allah, jangan membiarkan iman yang bobrok, yang ditampilkan adalah jahat, bukan yang baik. Ini adalah dalam Injil yang keliru. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapakku yang di surga, Rasul Paulus mendidik hambanya yaitu Timotius, supaya tidak memiliki iman yang bobrok, iman yang sempurna lewat berbagai macam ujian. Karena ujian iman mendatangkan ketekunan. Inilah kalau kami paham firman, kalau Paulus paham firman Allah, menghadapi masalah apapun, sesulit apapun, tidak pernah merasa mengeluh, melainkan justru suka hidup dalam penderitaan. Karena waktu menderita, aku kuat, Tuhan memberikan pertolongan. Biarlah jemaatmu semua memiliki iman seperti hamba-Mu Rasul Paulus. Hingga dia mendengarkan, iman datang dari mendengar sabda Kristus. Dan itulah kekuatan kami semua. Hingga kami bisa mengeluarkan buah yang baik. Kalau ada orang berbuat jahat pada saya harus membalas dengan kebaikan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan memberkati mereka semua yang ibadah di rumah, yang jauh maupun dekat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus. Kiranya memberkati saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada dari sekarang, besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.